Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatullah barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah, syai'un Allah, la ilaha illallah. Allahumma salam minka salam alaikum wa sallam Muhammad rabbana wa salam wa adkhilna al-jannata dar salam tabarak wa ta'ala dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa yas'u as-samawati wal ardi 'alal 'azim. Allahumma anta dzikra wa syukrika wa sunni rabbana subhanallah 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi wa la ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa alhamdulillah kulli syai'in qadir la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allahumma salli ala wa sallim ala akhirin wa sallim ala rasulillah sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa barik wa sallim ajma'in. Allahu fi dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa lidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وقيامنا ركوعنا وسجودنا وتخاصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تكثيرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Astaghfirullah wal mu'minina wa min 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 astaghfirullah wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi asal khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi asal khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi asal khatimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man awsa' rizqahu falyukrim dayfahu wal yasir rahimah falyaqul khaira aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Ya, sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraif. Kemudian Komisaris Bangkalsel, Direksi Bangkalsel. Di antaranya berada yang ulun kenal Pak Joko, Pak keringat kan sini. Pak Haji Fadril ingat terus ya. Kita berataan hadirin wal hadrat, jemaah seberataan yang selalu kita berdoa mudah-mudahan kita berataan mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin Allahumma amin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di saat yang mulia ini, di bulan yang barokah ini, kita semuanya dikumpulkan bersama-sama, kita sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan tazkirah atau tausiah. Ini bagian daripada menambah disiplin ilmu kita, insyaallah bermanfaat baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita hibahkan kepada Nabi, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, pengikut beliau min yaumi hadza hatta ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang hikmah Ramadan. Kemarin kita sudah menyampaikan hikmah Ramadan yang pertama adalah untuk mencapai predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini orang yang berpuasa orientasinya adalah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini, gara-gara ayat ini pernah ulun berdebat nih dengan dosen. Gara-gara ayat ini berdebat ulun dengan dosen. Jar dosen itu ulun tidak mengatakan dari universitas mana, institut mana, tidak ulun sampaikan. Kata beliau di ayat itu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini ada ayatnya menunjukkan wajib kita berpuasa. Tapi kalau sholat kata Sidin, cara dosen itu tidak ada unsur kewajibannya, tidak ada. Aqimus shalah, dirikan sholat, wa yuqimunas shalah, kita dianjurkan untuk sholat, tidak diwajibkan. Nah, jadi jar Sidin, sholat tidak wajib hukumnya, itu hanya adat istiadat dan kebiasaan saja. Nah, ini dosen luar biasa dosennya ini, S3 saudara. Wah, julun ini bersalahan pada dengan ulun nih. Lalu ulun menanyakan kepada beliau, Pak, di dalam kaidah ilmu nahu, aqimus shalah, akim itu sebagai apa nih? Bertindak sebagai apa di aqimus shalah? Maka jar dosen itu kada tahu kalau ilmu nahu. Ya pian sekolahnya di mana? Di Kanada ya. Oh, Kanada kada ada ilmu nahu, cocok aja jalan. Akim dalam ibadah, dalam Al-Quran, aqimus shalah itu fi'il amar julun. Itu sebagai fi'il amar, itu perintah. Kalau ada satu fi'il amar dalam Al-Quran, maka itu akan melebihi daripada wajib. Karena ini perintah, aqimus shalah, dirikan salat. Itu lebih ditekankan lagi daripada wajib.
Nah jadi julun kalau pian memahami akan ilmu fi'il amar dalam ilmu nahu, maka pian akan tahu bagaimana kewajiban ibadah sholat. Tetap sidin mengaras, dikarasisin karena memang sidin ahli debat. Lalu juga ada anak buhulun di higas ini membisiki ulun, guru pian silahkan debat aja guru, soal menamparnya ulun aja jadinya. Menamparnya ulun aja jadinya. Akhirnya karena ulun tahu anak buhulun nih hendak sarik, sudah jangan usah dilanjutkan lagi karena kita berbeda versi nih. Yang kedua ada lagi orang Basiri, tapi tidak menyebutkan di mana di Basirinya. Datang pada ulun, guru kami ini ada satu guru ulun itu di daerah Sungai Tabuk sana. Di daerah Sungai Tabuk. Jar guru ulun itu kita jangan lagi sholat. Kenapa kada lagi sholat nih? Karena nang disembah Allah, nang menyembah Allah. Jar nang gurunya nih. Jadi kami ini guru kada sholat lagi guru karena nang disembah Allah, nang menyembah Allah. Ulun tidak mengomentari ini, ulun tidak merespon apa-apa nih, biasa-biasa aja ulun. Setengah bulan setelah itu datang pulang kepada ulun, guru ini ada undangan bakawinan guru. Wah siapa nang kawin julun? Anak guru kami nang di Sungai Tabuk tuh menikah. Maka Allah Jun, masa Allah menikahkan anak Jun, masa Allah menikahan bakawinan, Allah kada bakawinan, kada menikahkan anak. Lalu inya merasa nih, berpikir sejenak nih. 3 hari setelah itu datang pulang, ulun kembali sholat guru. Ulun ampi 4 sidin itu, ulun kembali sholat nih. Masa julun Allah kepahumaan, behuma segala macam nih. Ada behuma sidin kepahumaan segala macam. Ini macam-macam sekarang ini aliran-aliran seperti ini nih. Gara-gara ayat kutiba alaikumusiyam berdebat ulun gitu. Ini diwajibkan atas kita berpuasa. Nah banyak hikmah-hikmah puasa. Sebelum kita berbicara tentang hikmah, kita perlu mengetahui kesunahan banyak di bulan Ramadan, di bulan puasa ini. Di antaranya mentakhirkan sahur sunnah. Nah jadi kita melambat-lambatkan sahur itu sunnah. Bukan berarti lambat sudah sampai had batasan waktunya kita bersahur, tidak nih. Harus kita jaga juga batasan waktu. Jadi melambatkan sahur sunnah. Yang kedua, berbuka diawalkan berbuka, bukan berarti kita sebelum waktu maghrib kita harus berbuka. Artinya kalau sudah sampai waktunya maghrib kita cepat-cepat laksanakan berbuka puasa. Banyak ulun melihat di medsos dalam hadis Nabi bahwasanya berbukalah dengan yang manis-manis. Dalam hati ulun ini rasanya tidak ada hadis menyatakan berbuka dengan yang manis-manis. Banyak berbukalah dengan nang manis-manis, termasuk bini nang manis ya buka bon. Dalam hadis Nabi itu, Nabi berbuka puasa pertama beliau memakan korma rutop namanya. Korma rutop tuh korma nang anum tapi terasa manis juga nih. Korma muda tapi terasa manis nih. Korma rutop. Maka kalau Nabi tidak mendapatkan korma rutop, korma nang muda itu nang anum itu, maka Nabi memakan korma nang temasak lagi. Nah, korma nang temasak lagi. Apabila Nabi tidak mendapatkan korma itu, maka cukup Nabi berbuka dengan beberapa teguk air putih mengawali. Nah jadi banyak putih, jadi tidak ada nang manis-manis di situ kaidahnya. Di medsos menurut hadis Nabi bahwa berbukalah dengan nang manis-manis. Mungkin beliau menisbahkan korma itu kan manis. Jadi korma manis, maka kita harus kalau ada korma harus yang manis. Ini secara hukum fikihnya tidak ada ilahnya. Korma ya tetap korma, tidak bisa dinisbatkan kepada yang manis yang lain. Korma tetap korma nih, karena tidak ada ilahnya ke arah situ nih. Nah tetapi untuk kesegaran tubuh, untuk kita kekuatan tubuh, maka nang manis-manis ini bagus kita makan dikala kita berpuasa untuk kesehatan. Nah jadi kurma, kalau kurma itu kan macam-macam, ada kurma ajwa, ada kurma rutop, ada kurma bakari. Kalau kurma khusus laki-laki itu ngarannya kurma sukari namanya. Kurma sukari itu kurma khusus laki-laki, karena sukari itu suka berdiri. Nah jadi ini kurma sukari ini. Itu kurma laki-laki bagus. Berbuka. Ada juga sih ini berbuka aur beroko taros. Mohon maaf nang beroko nih. Bilanya berbuka serine berbunyi nit, ambil bokor korek pances beroko. Jenang bini abahnya pian tiap hari berbuka puasa beroko taros. Coba pangganti lawan korma kah? Jisidin sudah ku coba lan korma, kan mau belikit kormanya Jisidin. Maksud nang bini itu makan kormanya di likit josin kormanya nih. Nang laki kada tapi cerdas ngarannya ini. Lang laki kada tapi cerdas. Jadi nang bini bahaya abahnya pian ini kalau buruku tarus kalau pina mati, bilanya mati kulikit pulang Jisidin. Ini nang laki kurang cerdas. Nang laki kurang cerdas. Kurang cerdas.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Wah ini kan orang yang berpuasa tuh baku ciak aja bisa membatalkan puasa. Nah baku ciak aja bisa batal puasanya. Karena baku ciaknya mengiyau bakso, bakso. Akhirnya sidin makan bakso nih batal puasa. Ada kakanak batakon lawan nang mama nih. Mak, munnya menangis mak, tepancar banyu mata mak, itu anu lah mak, batal ke puasa mak. Kada batal jar mamanya. Wah alhamdulillah mai, tadi ulun menangis pang mai. Wah kenapa ika menangis, tepancar banyu mata kah? Iya mak, kenapa? Memancok kepedesan. Jangan berarti ini batal. Memancoknya nang batal kan, menangis ini kada batal nih. Mancoknya nang padas. Ulun keingatan menakuni kakanakan. Ulun bisa kayak anu anak-anak semua ini menyebutkan 10 macam buah 2 detik tapi 10 macam buah. Oh macam nanas, mangga, habis waktunya. Pian guru bisa kah guru? Bisa Julon. Coba 2 detik pancok Julon. Pancok tuh banyak mana buahnya sudah lebih 10. Ada belimbing, ada macam-macam tuh. Ini kada bujur juga kisah karena tadusta bulan Ramadan ini batal ini. Ini kisah kada bujur jadi supaya jangan tadusta nih. Banyak nang membatalkan puasa. Tajarungkop bisa batal kan udah baca di medsos tuh. Tajarungkop bisa batal karena tajarungkopnya kabingka langsung batal puasa. Jadi banyak kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa ini. Kembali kepada tema kita nih, hikmah berpuasa nih. Kemarin meningkatkan derajat takwa. Yang kedua, hikmah berpuasa itu adalah merupakan bulan keampunan, bulan istighfar, bulan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini setiap hari kita ini banyak dosa. Makanya sering ulun sampaikan. Dikala malaikat Jibril itu diperintahkan Allah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, man taba qabla mautihi bisanatin qubilat taubatuhu. Bila umat engkau itu ya Rasul bertaubat 1 tahun sebelum ia meninggal dunia, maka taubat umatmu ya Rasulullah itu diampuni oleh Allah. Ini Nabi membela dengan kita nih. Apa aja Nabi? Jibril, 1 tahun itu umatku itu banyak sekali dosanya ya Jibril. Kalau dibatasi 1 tahun sebelum meninggal dia harus bertobat, maka tidak bisa ya Jibril. Ini Nabi hebatnya membela kita nih. Kada kawai Jibril, setahun tuh banyak banget dosa umatku nih. Maka malaikat Jibril melapor kepada ya Allah, Rasulullah menyampaikan ya Allah, 1 tahun itu masih lama ya Allah. Kalau diberi batasan umat Nabi Muhammad itu bertaubat tidak bisa ya Rasul ya Allah. Maka jar Allah, ya Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa jar Allah? Man taba qabla mautihi bisyahrin qubilat taubatuhu. Bila umat Nabi Muhammad itu bertobat 1 bulan sebelumnya meninggal dunia, maka taubatnya diampuni Allah. Disampaikan kepada Rasul. Apa jawaban Nabi? Ya Jibril, sebulan ini masih lama ya Jibril. Sebulan ini umatku ini banyak banget dosa. Sebulan ini banyak banget dosa. Jadi kada kawa kalau dibatasi sebulan pun tidak bisa. Maka malaikat Jibril melapor pulang, ya Allah 1 bulan itu masih lama kata Rasul. Maka jar Allah, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad, man taba qabla mautihi biyaumin qubilat taubatuhu. Bila umat Nabi Muhammad itu bertaubat 1 hari sebelum ia meninggal dunia, maka taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari. Apa jawaban Nabi ini? Jibril, sehari pun masih lama ya Jibril. Sehari pun umatku ini masih lawas. Sehari itu banyak banget dosa umatku. Nah sehari aja Nabi banyak banget dosa umatku nih sehari. Maka kada kawa kalau dibatasi sehari. Maka melapor pulang malaikat Jibril, ya Allah 1 hari pun masih lama ya Allah. Maka jar Allah, man taba qabla mautihi bisa'atin qubilat taubatuhu. Bila umat Nabi Muhammad itu bertobat 1 jam sebelumnya meninggal dunia, maka taubatnya diampuni oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Masih kada kawa ya Jibril. Masih kada kawa, sejam umatku banyak dosa. Sejam aja jar Nabi banyak dosa umatku nih. Sejam. Kadang mohon maaf suami sedikit keras suaranya terhadap istri keras daripada suaminya. Jar guru ulun, mohon maaf ibu-ibu nih, seorang istri itu walau pemerintah nang baik kepada suaminya, tapi di situ ada unsur menyuruhnya, maka minta maaf jadi. Abahnya ambilakan pang sendok, abahnya ambilakan pang panci. Walaupun itu bukan hal yang tidak baik, tetap di sini itu ada unsur menyuruhnya, minta maaf kita dengan suami kita nih. Ini saking tauzimnya seorang istri pada suami nih. Ada ini
apa ngarannya nih, salah sedikit bemamai, salah sedikit bemamai, salah sedikit bemamai. Tapi Bapak Ibu, dulu para wali-wali Allah itu banyak nang menjadi wali, ujiannya menjadi wali itu disarki bini. Banyak. Jadi orang banyak jadi wali gara-gara disarki bini bar itu. Di sini barangkali nang rancak disarki bini, mudahan jadi wali juga di sini nih. Kira-kira ada pang kira-kira yang disarki bini sini. Coba lihat kita Syekh Abu Bakar Al-Maliki itu. Syekh Abu Bakar Al-Maliki ini seorang wali Allah, seorang imam besar, Syekh Abu Bakar Al-Maliki. Beliau setiap hari ini disariki bini. Setiap hari bini sidin ini sarik terus, sariki bini. Bilanya sidin hendak ceramah, model gini nih, ulun nih ceramah sini. Sebelum ceramah itu mikrofon nih kalau bahasa kita diambil nang bini berdahulu. Nah, mikrofonnya diambil nang bini. Apa ucapan bininya nih? Bininya menyampaikan dengan para jemaah, wahai para jemaah, bapak hakun mendengarkan ceramah lakiku ini stres, lakiku ini gila, bapak hakun mendengarkan. Nah bayangkan nih seorang istri seperti ini. Syekh Abu Bakar Al-Maliki bila hendak ceramah bini sidin ini mendahkan sidin stres, gila, segala macam nang kada baiknya. Asal bunyi memfitnah nih, ini bini sidin. Sampai-sampai jemaah itu berpikir, wah ini bini guru kita ini talalubanan guru kita ini. Seandainya aku sudah kucerai ini biniku nang kayak ini nih. Tapi kenapa laki guru kita ini kadang mencerai bininya nang keterlaluan sudah kayak ini. Mungkin sidin kada berisi duit jadi muridnya nih. Nak mencerai bini ini kada berduit. Bagaimana kita nih berkumpulan swadaya nih, kita berkumpulan, kita menjulungi gesan guru kita itu supaya kau mencerai bininya nang terlalu bana penyarikannya nih. Terlalu asal bunyi ini. Bayangkan aja biar sini nih, bini ini memadahi kita macam-macam, tengah orang banyak. Lalu muridnya ini datang kepada beliau. Wahai Syekh, itu bini pian tuh sudah terlalu benar Syekh, terlalu luar biasa bini pian. Menyupanakan pian tengah orang banyak dan itu pun fitnah juga, kada bujur juga. Pian harus ceraikan bini pian itu wahai Syekh. Bila pian kada ada ongkosnya menceraikan bini, kami sudah siap, ada duitnya. Jari sidin, aku tidak akan menceraikan istriku. No, kada hendak menceraikan biniku jusin aku. Kenapa alasan aku tidak menceraikan istriku jari sidin? Yang pertama jari sidin, alasan kenapa aku tidak menceraikan istriku itu, aku mendapatkannya sulit jari sidin. No, mendapatkan bini itu sulit jari sidin. Memang orang anak bebini itu kan ngalih juga. Ulun aja lan bini ulun dulu sulit juga ulun mendapatkan bini ulun tuh. Datang ulun pertama belang ke rumahnya tuh, berselawar, kayak kanakan nih, besar lepes, baju kaos, batupi-topi. Jar minta ulun, ada orangnya, minta ulun. Kada ada orangnya aja, pada nininya aja. Padahal ada ulun tahu pada ada. Karena ulun sudah menelpon ada. Bulan depan ulun baju koko, batapi, bakupiah, belang. Oh silakan masuk jabahnya nih. Salaman ulun, boleh salaman. Nah jara banyak kalau hendak mencari suami itu nang kayak ini nah. Baadab, bagus, orang sopan santun lang tuha. Dan mati ulun nang tadi dulu ya ulun juga gini orangnya gini. Jadi sulit Jerseh ini mendapatkan, makanya aku tidak akan menceraikan istri. Yang kedua Jersidin, kenapa aku tidak menceraikan istriku ini? Aku tidak ingin Jersidin bencana akan berpindah ke orang lain Jersidin. Kada hendak sidin bencana ini berpindah kepada orang lain. Aku di sini sidin dimamai oleh biniku terus, ku ceraikan, inya kawin pulang lan orang, bamamai pulang, cerai pulang, menikah lagi, cerai pulang, menikah lagi, cerai pulang sampai 20 hikung. Ke-20-nya Sidin karena bencana Sidin ke-20-nya. Biarlah aku menyandangnya bencana ini Sin. Orang lain jangan sampai kena bencana ini Sidin. Nah, hebatnya seorang imam nih. Nang lain jangan sampai kena Sin. Aku aja menyandangnya. Ada orang hendak meninggal dunia nih. Sidin umanya bilanya aku karena meninggal dunia, tolong ikam ini karena menikah lan Haji Badrun. Nah, Haji Badrun nih. Mohon maaf nangarannya sama nih. Tolong karena menikah lan Haji Badrun. Jenang bini maka Haji Badrun itu musuh pian itu abahnya. Kenapa ulun harus menikah dengan musuh pian itu? Justru musuhku itu Jersidin ikam harus menikah. Kenapa? Supaya sama Sin menderita kayak aku 30 tahun kawinan ikam ini. Menderita benar, aku menderita benar nikam nih. Supaya musuhku tuh menderita juga Jersidin. Nih saking bininya menderita orang. Saking menderitanya. Yang ketiga Jersin, kenapa aku tidak menceraikan istriku itu?
Karena ini aku Jersidin berhusnuzon kepada Allah, inilah bagian ujian untuk meningkatkan derajat keimananku Jersidin. Ini seorang syekh luar biasa nih. Jadi Sidin, bini Sidin penyarikan luar biasa. Ternyata Sidin ujian seorang wali Allah. Nah jadi pian bilanya hendak jadi wali banyaki di sariki bini ini, bukan seperti ini artinya nih. Artinya bersabar kalau memang bisa diusahi dengan kebijaksanaan. Banyak lagi para imam yang lain. Lagi seorang syekh itu sampai mengarang satu kitab. Saking bini Sidin ini penyarikannya setiap hari dikarang Sidin satu kitab. As-sabru aniz zauzati, bersabar atas istri. Kitabnya dikarang Sidin. Bersabar atas istri. Sidin itu kalau membaca kitab nih, datang bini Sidin, nang bini ini langsung membuang ke kitabnya dibuang. Imbah dibuang kitab itu dirunggut nang bini kepala laki Sidin. No, dirunggut nang bini. Imbah dirunggut ini dihantamakan ke tawing. Bayangkan pian, karena pian membayangkan nih. Kepala pian dirunggut bini pian dihangkupakan ke tawing nih, bayangkan jadi. Kayak apa perasaan pian? Ini seorang syekh, Sidin sabar kada mau sarik, malahan mengarang kitab bersabar atas istri. Dikarang Sidin kitab. Ternyata apa? Ternyata bini Sidin itu seorang wali Allah. Jer bini Sidin ulun seorang wali Allah, wahai suami ulun menguji kesabaran pian karena pian adalah seorang wali Allah. Dengan wasilah ulun Allah ini menguji pian sebagai wali Allah. Bagaimana kesabaran pian terhadap istri? Ternyata pian luar biasa orang wali Allah. Ini ujian para suami yang sering dimarahi istri ini sebagai wali Allah. Pian kalau disariki bini bermodal 2.500 saja. Tak bini bamamai 2.500 cari duit gasan apa nukar kapas toko telinga sini toko telinga sini. Nah bagaimana lagi ilmu manuli ini. Nah ilmu manuli ini kalau sariki bini ini. Jadi nah ini dosa satu jam aja jar Nabi Muhammad umatku tuh banyak benar dosa nih, 1 jam banyak dosanya. Suami terhadap istri juga banyak dosa. Kadang kita kasar dengan istri kita atau kita tidak bertanggung jawab dengan istri kita. Suami itu tugasnya bagaimana mendapatkan tiket menuju surganya Allah. Ini tugas suami ini. Bagaimana bisa mendapatkan satu keluarga atau istri itu mendapatkan tiket menuju surganya Allah. Dan istri tugasnya menciptakan suasana rumah itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Kalau dua ini akan terpenuhi, insya Allah terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah ini maka apabila kita ada salah, istri atau suami ada salah, saling memaafkan. Karena 1 jam jar Nabi, umatku tuh sudah banyak dosa. Maka jar malaikat Jibril, ya Allah, Rasulullah menyampaikan 1 jam itu pun banyak dosa umatnya ya Rasulullah ya Allah. Maka tidak bisa kalau dibatasi 1 jam. Maka jar Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, apabila umat Rasulullah itu di saat sakarat rohnya dicabut oleh Allah, dia menyesali akan perbuatannya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat sakarat tuh, umpamanya saat sakarat, maka di dalam hati ini menyesal. Ini dosa diampuni oleh Allah di saat sakarat. Nah, tapi sakarat ini kadang kadang diulah-ulah kalau pengen hendak supaya ingat. Nah, berbeda-beda orang sakarat ini. Berbeda-beda sakarat. Itu ada di daerah Tetah Bangkal sana. Tetah Bangkal tuh ke sana lagi pada rumah ulun sana. Itu Sidin dalam keadaan stroke, sakitnya stroke, koma sekitar 1 minggu sudah koma. Tapi 5 menit sebelum Sidin meninggal dunia, maka mata Sidin ini terbuka nih. Setelah mata Sidin terbuka, apa yang diucapkan Sidin? Sidin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu meninggal dunia Sidin. Nah ini luar biasa nih, Allah memberikan husnul khotimah kepada Sidin. Dalam keadaan stroke, Sidin koma, 5 menit sebelum koma terbuka mata Sidin, mengucap 2 kalimat syahadat, meninggal dunia. Ulun menanyakan kepada anak beliau, Julun, ini Mama Pian ini luar biasa nih, meninggal baik. Apa amaliyah Sidin? Jadi jar anaknya, mohon maaf nih, Sidin ini tidak pernah marah terhadap abah, kada pernah sarik lawan abah jar mau anak-anak, kada pernah sarik abah. Bila orang tuh memberi wadai, umpamanya tetangga nih memberi wadai sebiji atau 2 biji, mama nih kada mau memakan dahulu sebelum abah ini datang jar anaknya. Nah luar biasa nih. Jadi Mama Sidin kada mau makan sebelum nang laki itu datang. Ada ini diberi orang wadai 7, kata 7-nya dihantam Sidin. Ini saking takzimnya Sidin lawan suami Sidin. Ada juga orang 2 laki bini itu saking setianya 2 laki bini ini.
Sidin kalau memakan bubur kacang ditukarakan nang cucu, kada mau sidin 2 mangkok, pasti semangkok samaan berdua. Ditukarakan bubur ayam kada mau 2 mangkok, semangkok samaan berdua. Ditukarakan cucu sidin nang wadai wahini nih wadai pizza. Jadi sidin sebuting aja, jangan banyak-banyak nukar. Sebuting wadai pizza kami belah 2. Nah kai memakan wadai itu, Nini tidak memakan, Nini hanya memandang kai dengan penuh kasih sayang. Nah Nini memandang nih. Jar cucunya nih pian kada ketujuh kan nih, aku ketujuh jadi nih. Kenapa pian kada memakan? Aku menghadangi kai jar ini karena kami gigi bergantian jadi mbah kai aku pulang merasuknya. Ini kada bujur kisah sama sekali, ini mana ada orang seperti ini nih. Ini saking setianya. Nah jadi di saat sakarat bila menyesali perbuatan maka itu dosa-dosa umat Rasulullah itu diampuni. Di dalam kaidah ini berarti kita perbanyak istighfar, meminta ampun, apalagi di bulan Ramadan. Bulan yang penuh hikmah, diantaranya bulan ampunan daripada Allah Subhanahu. Istighfar ini bagian daripada kalimah-kalimah thayyibah. Apabila seseorang itu sering melafalkan kalimah-kalimah thayyibah, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca salawat kepada Nabi, beristighfar, ini banyak sekali hal-hal kebaikan akan diberikan. Contoh di kala guru sekumpul nih, guru sekumpul itu dilahirkan dalam keadaan mata ini tertutup. Jadi guru sekumpul itu lahir mata tertutup, awak sidin biru. Guru sekumpul mata tertutup, awak sidin biru, kada menangis, mata tertutup, awak biru, kada menangis. Biasa kalau kanak-kanak itu lahir badannya itu berwarna merah, habang, mata terbuka, menangis. Ini guru sekumpul kebalikannya, mata tertutup, awak biru, kada menangis. Sampai-sampai Nini Sidin, Nini Salbiah itu menangis, Jasidin hidup juaka cucuku ini. Akhirnya dibawalah ke rumah Guru Abdurrahman. Guru Abdurrahman ini kai daripada Kiai Haji Badruddin, Kiai Haji Muhammad Rashad, Kiai Haji Husin Qadri, karena beliau bertiga ini bin Ahmad Zaini bin Abdurrahman. Dibawa ke rumah Guru Abdurrahman, beliau bacakan doa, diposesin wajah Guru sekumpul, terbuka mata Guru sekumpul, langsung menangis Guru sekumpul, berubah badan menjadi habang. Dibawa balik ke rumah Haji Abdullah di Tugulirang waktu itu. Menangisnya guru sekumpul ini kada mau ampih. Karena menangisnya kada mau ampih, maka guru sekumpul dibawa lagi ke rumah Guru Abdurrahman tadi. Beliau mendekatkan wajah beliau dengan wajah guru sekumpul, diparakakan sidin, wajah sidin. Dan sidin mohon maaf, lalu dikeluarkan sidin, lidah sidin dikeluarkan sidin. Guru sekumpul mohon maaf langsung menghisap liurnya Guru Abdurrahman. Guru sekumpul menghisap liurnya Guru Abdurrahman. Setelah menghisap liur Guru Abdurrahman itu, guru sekumpul ini langsung ampih menangis. Kenapa ampih menangis? Karena mulut yang selalu basah dengan zikrullah, mulut yang selalu basah dengan kalimah-kalimah thayyibah, mulut yang selalu basah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ampih menangis. Coba akan menangis, parake jeluri ilat, himpal ilat di igutnya menangis bertambah nih. Kenapa? Karena mulut menggibah orang, menamimah orang, ketujuh menguyak orang. Kalau seseorang itu hanya kalimah-kalimah thayyibah dan perbanyak istighfar dalam mulutnya, insya Allah akan membawakan kebaikan-kebaikan. Ini istighfar ini kan macam-macam. Sudah jam berapa Pak ini Pak? Jam berapa tadi mulainya tadi? Oh itu ya, berarti sekitar 5 menitan lagi nih. Istighfar macam-macam. Ada istighfar yang paling pendek, astaghfirullahaladzim, ada astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Macam-macam istighfar nih. Istighfar yang sering dibaca Nabi Muhammad. Kalau istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adamnya meminta ampun itu pun dengan wasilah menyebut nama Nabi Muhammad. Apa jar Nabi Adam? Ya Rob, bibarkati Muhammadin ikfir dzambi ya Rob. Dengan berkah Nabi Muhammad ampuni kesalahan ulun ya Allah. Maka jar Allah, di mana engkau kenal yang namanya Muhammad? Manakala ulun masuk pintu surga ya Allah, tertulis asmamu bersanding dengan asma beliau. Tidak ada seseorang kekasih yang mulia yang asmanya bersanding kecuali kasih engkau yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, maka jar Allah, seandainya engkau tidak menyebut nama Nabi Muhammad, maka dosa-dosa engkau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam berarti luar biasa makanya Nabi Adam tuh kalau berdiri, kalau Nabi Adam itu berdiri, maka malaikat ini ribuan malaikat berdiri juga di belakang Nabi Adam. Di belakang Nabi Adam ini berdiri ribuan malaikat. Bingung Nabi Adam, wah jadi Nabi Adam ini bilanya ulun berdiri ini malaikat berdiri juga ribuan. Ada apa ini?
Maka ditanyakan kepada ya Allah, ulun kalau berdiri maka ribuan malaikat itu berdiri ya Allah di belakang ulun. Kenapa ya Allah? Karena di belakang pundakmu itu ujar Allah tertuliskan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad ada di pundak Nabi Adam. Maka kalau berdiri juga malaikat. Maka jar Nabi Adam bisakah dipindah ya Allah? Dipindah kemana? Dipindahlah nur Nabi Muhammad itu ke wajahnya Nabi Adam di antara dua keningnya Nabi Adam. Nah di sini nih, di antara keningnya Nabi Adam nih. Nur Nabi Muhammad dipindah di sini. Makanya kita sholat kan kada boleh nang tak tutup kayak ini kupiah nih. Karena ada nur Nabi sini. Allah, kupiah tuh. Ulun pernah keingatan nih. Salah satu pegawai dinas dan kepala dinas. Tapi nang bahari bukan yang sekarang nih. Di sini ini kepala dinas. Karena tidak ada ilmunya dalam sholat. Sidin pas di saat rukuk, Allahu Akbar, gugur kupiah sidin nih. Kupiah sidin ini gugur di tempat sujud. Karena sidin kan ada ilmunya. Mungkin sidin berpikir kayak apa, sidin memasang kupiah nih. Pas di saat sujud, Allahu Akbar, sujud gini. Disudur-sudur sidin, kepala sidin gini, disudur-sudur sidin supaya pas tak buat dalam kupiah nih. Disudur-sudur sidin. Akhirnya membalap pada imam. Lalu imamnya tertawa. Imamnya kita bahasaan aja sudah imamnya nih. Ini pegawai kepala dinas, kejadian nyata terjadi nih. Karena tidak ada ilmu dalam sholat. Padahal digerakkan intikal itu boleh. Umpamanya kita gugur nih, tok gugur nih. Lalu gerakan intikal itu berpindah rukun, kita boleh mengambil Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Nah boleh kita nih mas, ini kena gerakan intikal. Di saat perpindahan rukun maka boleh kita bergerak nih. Asal jangan gerakannya yang macam melebihi banyak aja. Ambil jadi Allahu Akbar. Oh no. Nah ini kita boleh kalau banyakkan gerakannya nih. Kalau kita memang umpamanya begaru itu boleh lebih dari 3 kali, tapi harus ditempelkan di sini. Nah tempelkan sini. Ini boleh. Nah ini boleh nih. Boleh lebih 3 kali, tapi harus ditempelkan. Tapi mun bakiroh kageureun ini maka ini batal sebakiroh. Kadang-kadang nang menggelitik bagi orang-orang nang bisa membatalkan sholat atau maulah orang kada husu itu macam-macam. Di antaranya nang di muka kita ini takantut. Nah, ini pernah. Nang di muka ini pas sujud takantut. Kita ini bisa kada konsentrasi lagi kada husun. Nang kedua ada sesuatu nang guguran di awak sini, di guguran. Contoh, ada orang kelayan kemarin. Nah, tak sambat tabul ngarannya. Tapi kada dipadahkan gangnya mana nih. Sidin rupanya makan kacang banyak, kacang telur. Pas sidin rukuk, Allah guguran kacang telur nih hibak di kantong sini, guguran hibak nih. Nah ini maulah orang kada husu. Ini maulah orang kada husun. Dan ini kadang-kadang banyak terjadi hal seperti ini. Maulah kada husun. Sampai di mana tadi Pak? Ingat lagi kan tadi. Sampai di mana tadi ingat? Ini Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh kalau berdiri juga malaikat. Dipindahlah di antara dua keningnya Nabi Adam. Nah makanya tadi kita jangan sampai tertutup ini kupiah tadi karena ada nur Nabi Muhammad. Maka malaikat ini ribuan malaikat berpindah juga ke depannya. Berpindah juga ke muka. Karena tadi dipindah oleh Allah. Wah ini Nabi Adam luar biasa ini nih. Nang sosok profilnya Nabi Muhammad Rasulullah ini luar biasa nih. Malaikat ini ribuan, nurnya aja berpindah, maka ribuan malaikat pun ikut berpindah. Ya Allah, ulun ingin tahu ya Allah bagaimana seorang yang Nabi Muhammad ini luar biasa, nurnya Nabi Muhammad ini luar biasa nih. Sehingga malaikat ini ribuan kemana nur itu berpindah. Maka jalla Allah kalau engkau ingin mengetahui nurnya Nabi Muhammad itu, maka lihatlah di kuku ibu jari boy Adam. Maka diperintahkan Nabi Adam itu melihat di kuku jari sini. Nabi Adam ini kan bahar itu ganal awak, ibu jarin, ganal ibu jarin. Setelah Nabi Adam itu melihat di ibu jari, di kuku ibu jarinya Nabi Adam itu melihat nur Nabi Muhammad, langsung takjub Nabi Adam nih. Apa ucapan Nabi Adam nih? Setelah melihat di ibu jari beliau kuku beliau ini, marhaban ya habibi, Nabi Adam, marhaban ya habibi, marhaban ya habibi. Langsung dikucupnya Nabi Adam, dikucupnya Nabi Adam. Makanya sekarang ini menjadi ibrah, pembelajaran bagi kita nih. Jadi setiap kali mendengar lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka minimal benar kita membaca marhaban ya habibi, kita kucup, kita usapkan di kedua mata kita nih. Atau marhaban ya habibi qurrata ainika ya Rasulullah, bisa juga. Bagaimana ibu-ibu di rumah, umpamanya ibu-ibu di rumah
atau dimanapun berada mendengar lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau ingin mendapatkan hal seperti ini boleh aja pina umpamanya haratan panjang iwak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Guru, apakah sok rinjingnya dia akan kayak iwak sini guru? Kalau sok rinjingnya andak lo sok rinjingnya nih marhaban ya habibi kucup nih kucup nih. Bila lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuh lafaz itu ada orang ajan nih jam 11 dikira sidin zuhur, sudah sidin bangun manca-ancap kira sidin zuhur, Allahu Akbar jadi cucunya kayak hanya jam 11 kayak belum zuhur lagi, tes 1 2 1 2, aku tes mic aja sin tes 1 2 1 2 tes 1 1, oh baik kayak mic-nya tes padahal seorang itu salah cuma improvisasi harat kehilangan kacamata, mana kacamata kayak cok sampai habang ada telinga cucuri di pulasnya, mana kacamata kayak tuh jenang cucu di kapal apian bandak. Padahal sabutingannya besi, cuma supaya jangan supan lan cocok nang sabutingnya, ya padahal sabutingannya besi. Cucu maka habang talinga sore sabuting. Ini memang improvisasi harat. Makanya orang hulu sungai itu kan bahasa Banjar itu ada terdiri dari dua nih, bahasa Banjar Hulu dengan bahasa Banjar Kuala nih. Kalau Banjar Hulu itu tidak mengenal huruf o, tidak mengenal huruf itu Banjar Hulu. Makanya orang motornya menyambat mutur. Jadi tidak mengenal huruf O nih Banjar Hulu. Itu di mana batasannya? Martapura tarik sampai ke daerah Kalua sana. Itu Banjar Hulu namanya. Kalau Banjar Kuala, Martapura, Marabahan ke Pelehari sana, Kota Baru sana. Itu Banjar Kuala. Itu mengenal huruf O. Makanya pas orang hulu sungai ini mengajar, nang termasuk binatang buas itu adalah olar jasidin. Anak mampas pasakan sidin. Termasuk olar sidin. Jadi jermurnya guru nang bujur tuh ular. Kalau ular itu anaknya, tapi kalau olar mamanya ular. Ini supaya jangan supan. Ini kan improvisasi harat nih. Nang termasuk bahan-bahan terbuat dari kaca itu adalah butul jasidin. Salah guru jamurnya. Nang bujur tuh botol. Kalau botol itu ada isinya, tapi kalau butul kosong. Ini improvisasi nih, supaya jangan supan. Ini improvisasi supaya jangan supan nih. Nah itu tadi, jadi bilanya kita mendengar lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka cepat-cepat kita ini mengusapkan ibu jari kita ini ke mata kita. Ini bagaimana tokoh atau sosok Nabi Muhammad luar biasa. Oleh karena itu di Ramadan ini mari kita takarrub kita kepada Allah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, karena banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung dalam Ramadan. Di antaranya yang pertama meningkatkan derajat takwa, dan yang kedua bulan pelebur dosa-dosa atau bulan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita minta ampun kepada Allah, sehingga kalau kita minta ampun maka kita akan menjadi kelompok yang terakhir nantinya dibangkit dari kubur di khalau di padang mahsyar. Seperti apa bentuknya? Wajahnya seperti bulan purnama bersinar. Ini ditanyakan oleh malaikat, oleh para sahabat, wahai Rasul, ini kelompok apa ya Rasul? Jar Nabi, kelompok orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertaubat, yang sempat bertaubat sebelum kita meninggal dunia, dan taubat-taubat kita diampuni oleh Allah dengan taubatan nasuh. Sebenar-benar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taubat nasi dingin. Nah, kalau taubat nasi dingin itu kan kalau lapar makan pulang, kalau lapar makan pulang. Biasanya kalau sudah dikumpul pengajian dalam hati, ya Allah, aku bertaubat anak-anak lagi bulah dosa. Atau di majelis talim, ya Allah, ulun hendak bertobat nikah lagi bulah dosa. Tapi manakala keluar daripada pintu gerbangnya majelis talim, ia pulang. Ia pulang. Nah, macam-macam pulang nih, godaan-godaannya. Orang berbuat maksiat itu ada beberapa hal. Yang ada faktor in-nya, ada faktor X-nya. Kalau faktor X-nya itu lingkungan, keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan lain. Kalau faktor in-nya ini, pertama iman itu yazid wa yangkus, iman itu turun naik. Yang kedua, godaan daripada syaitan. Oleh itu perbanyak kita berdoa, mudah-mudahan dihindarkan daripada syaitan. Dimanapun kita berdoa dihindarkan dari syaitan. Mau hendak guring, apalagi mohon maaf hendak begaul suami istri, itu doanya kan Allahumma janibni syaitan wajibna syaitan, minta hindarkan daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Makanya ada kakak-kakak SD, siapa nang hafal doa tidur, mangkat nang anak nih. Misalnya membaca itu tadi Allahumma janibni syaitan wajibna syaitan. Wah,
Di mana Ikam tahu doa itu? Karena Abah bila hendak goreng hingga membaca doa itu. Jadi menurut ulun bila hendak goreng doanya itu. Ini kakak-anak nih kurang cerdas juga. Banyak anak ada pang cerita tapi kurang pas kalau kita ceritakan di bulan Ramadan nih. Nggak ada pas. Ini kisahnya beliau nih. Jar gurunya, nah anak tuh bulik sungsong jam 9 bulik sungsong. Wajar mamanya sungsong bulik, kenapa ini nak? Ulun bulik sungsong karena ulun mampu menjawab pertanyaan ibu. Wah, apa pertanyaan ibu tadi? Jar ibu, siapa nang mencatok kepala ibu? Ulun jawab ulun. Nah, ulun suruh bulik sungsong oleh ibu. Ini kada cerdas kakak anak nih. Nah, mudah-mudahan kita berataan selalu berdoa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa abah mama kita, dosa jiran tangga kita, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kita bertahan pada syafaat dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun sulh khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung pada besok hari. Hikmah Ramadan yang berikutnya adalah hikmah Ramadan merupakan bulan solidaritas muslim. Demikian dapat disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Al insan mahlul khata wa nisan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.